Halo guys, selamat datang di channel Sekolah Tata. Nah, udah lama kita nggak update tentang gimana tutorial menggunakan aplikasi ini. Kini kita akan mengupdate lagi tentang data IFLS. Nah, sebenarnya data IFLS itu sangat unik ya. Dia agak rumit untuk menganalisis data ini, makanya di sini kita akan membuat tutorial ulang dari salah satunya data yang sifatnya itu multiple. Jadi gini guys, saya share screen dulu. Oke, untuk tutorial kali ini teman-teman bisa mengakses di website kita, namanya Sekolah Tata. Nah, website ini adalah kumpulan dari beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Di sini ada lab data, di sini ada pelatihan-pelatihan tentang stata, kemudian teman-teman bisa login dan registrasi di website ini. Nah, di lab data kami juga memberikan berbagai macam publikasi data, nanti teman-teman bisa diakses secara gratis. Nah, oke, kita langsung menuju ke publikasi dari kita, post kita, yaitu menyiapkan variabel multiple answer dari data IFLS. Untuk materinya bisa teman-teman akses di website kami ini. Nah, ini, teman-teman pernah nggak menjumpai pertanyaan di data IFLS yang seperti ini? Dalam 5 tahun terakhir, apakah ada bencana alam atau bencana lain di daerah ibu atau saudara tinggal? Jika ada, bencana apa yang terjadi? Nah, di sini kita bisa menjawab lebih dari satu variabel, misal A, B, C, D. Misal saya hanya menjawab E saja atau J. Nah, inilah disebut dengan multiple answer. Nah, ini list jawabannya. Nah, terus gimana cara mengolah data yang seperti ini? Data yang seperti ini nanti dia akan menempel semuanya. Misal A, B, C, nanti jawabannya di A, B, C menempel menjadi satu. Nah, untuk tutorial kali ini teman-teman bisa ngedownload semua bahannya di yang sudah kami berikan di link di webnya. Nah, setelah itu teman-teman download semuanya. Oke, kita mengambil buku di B2_ND. Dan ini do filenya, kemudian ini adalah questionnaire-nya di buku 2. Nah, kita langsung buka statanya, kita clearkan dulu semuanya. Nah, kemudian kita buka data yang NDIS 01 tadi yang sudah di-download teman-teman semua. Nah, di sini. Nah, kalau kita akan melihat variabel tadi ND01, bentuknya seperti ini teman-teman. Bisa A, B, E, G, H, I, dan seterusnya. Di sini disebut dengan multiple answer teman-teman. Jadi kalau ini kesulitan bagi peneliti ya untuk melihat berapa persentase nilai A, berapa persentase nilai B, berapa persentase nilai C. Nah, tutorial kali ini kita akan membuat gimana caranya biar mudah ketika kita melihat berapa nilai A, berapa persentase B, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan dua library yang teman-teman harus kuasai. Library pertama adalah regex. Regex ini adalah sebuah library untuk mengolah data yang sifatnya string. Nah, misal saya ingin membuat dummy hanya yang mengisi itu A saja. Itu berapa gitu. Nah, caranya generate variabel baru, namanya mungkin bencana gitu kan. Bencana A sama dengan regex. Nah, kemudian variabelnya ND01, lalu koma, kemudian apa yang kita cari. Nah, kalau kita tabulasikan, di sini akan memuat jika dia memiliki bencana A, jika dia mengalami bencana A, berarti di sini akan berjumlah 1.400 dari 15.000. Ada 9% aja.
Dan ini seterusnya teman-teman. Nah, padahal di sini ada banyak ya, ada banyak jawaban ya. Jadi jawabannya kalau kita lihat di kuesioner itu lebih dari satu jawaban. Sini ada A, B, C, D, E, F, G sampai W. Nah, ini kan sangat rumit. Nah, makanya kita pakai looping comment. Gimana cara pakai looping comment? Teman-teman harus menggunakan do file. Do file-nya udah saya upload di Drive, teman-teman bisa ngedownload. Nah, kemudian kita langsung menuju ke do file-nya. Ini do file-nya cukup simpel, teman-teman. Jadi awalnya teman-teman harus membuat global dulu. Setelah data dibuka, ini adalah membuka data. Setelah datanya dibuka, teman-teman harus membuat global data, global variabel. Jadi global ini adalah kayak semacam list yang ingin di looping sama systata. Saya ingin nge-looping bagian A ini ya, komen ini di semua huruf. Jadi A masuk, B masuk, C masuk, D masuk tanpa harus satu-satu gitu. Nah, makanya kita harus membuat listnya menggunakan global. Membuat list dari global. Nah, list ini tujuannya tadi untuk looping variabel. Nah, ini adalah komen untuk looping komen. Nah, looping komen untuk membuat variabel bencana. Nah, setelah ini dibuat, terus ini rujukannya adalah K, dan ini jadikan cara memanggil rujukan itu apostrok sama strip gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini dikasih petik 2, setelah itu baru teman-teman jalanin. Oh ya, jangan lupa teman-teman install dulu MRTab. MRTab ini adalah multiple tabulation. Nah, ini dipakai untuk multiple answer seperti ini, kejadian multiple answer seperti ini. Cara installnya, teman-teman langsung aja SSC install MRTab. Nanti akan muncul untuk install online dari statanya. Jadi enaknya di stata tuh itu teman-teman. Jadi komen-komen yang ada itu bisa diupdate daripada apps seperti SPSS atau Excel itu kita harus manual gitu. Nah, kalau di Stata itu ternyata pengembangannya itu terus terjadi. Nah, kalau sudah ini MRTab, nah kita pingin mentabulasikan semuanya. Jadi nggak hanya satu-satu tadi, ini kan satu-satu. Nah, tapi kalau ini tuh nanti satu tabel berisi semua bencana. Nah, ini width-nya adalah 24, ini bebas ya, terserah teman-teman. Setelah itu di-run. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini adalah bencana A, interpretasinya ya. Bencana A itu ternyata ada 9,51% yang mengalami bencana A. Padahal tadi banyak loh. Sebentar, kita lihat dulu bencana A itu ada berapa. Ya, benar ya, ada 9,51% orang yang mengalami bencana A. Kemudian bencana B hanya 9,5%. 0,99%. Bencana C kecil, bencana D 3,69%. Nah, ini adalah menyatakan angka yang mengalami kejadian. Nah, terus persentase of response ini adalah persentase dari angka ini terhadap overall di sini. Misalnya ini 144 gitu. Ini adalah 9,18% dari total 15.734. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau dijumlahkan di sini akan muncul 100%. Karena di sini relatif terhadap jumlahnya ini kejadian. Nah, kemudian frekuensinya ini adalah orang yang mengalami bencana A itu. Berapa frekuensinya? Nah, C hanya 1, D 500, banyak banget. Nah, ini W ini apa sih sebenarnya? W ini paling besar ya. W itu ternyata kalau kita lihat di sini W adalah dia tidak ada bencana gangguan ekonomi. D aman ya, ada 78%.
Nah, mungkin itu aja tutorial kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih.